Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Andi. Andi adalah seorang pekerja kantoran yang sederhana. Sejak lama, ia bermimpi memiliki sebuah mobil agar bisa lebih nyaman bepergian, terutama untuk mengantar jemput anaknya yang masih kecil dan istrinya, Dewi. Namun, dengan penghasilan yang pas-pasan, Andi tahu bahwa membeli mobil baru bukanlah pilihan yang realistis. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari mobil bekas yang masih dalam kondisi baik. Suatu hari, saat sedang istirahat makan siang di kantor, Andi melihat sebuah iklan di internet yang menawarkan sebuah mobil sedan bekas dengan harga yang sangat menggiurkan. Mobil itu tampak dalam kondisi prima di foto-foto yang dipasang, dan penjualnya menjanjikan bahwa mobil itu masih sangat layak pakai dengan mesin yang terawat baik. Tanpa pikir panjang, Andi segera menghubungi penjualnya. Seorang pria bernama Budi yang terdengar ramah di telepon menyambut Andi dengan antusias. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi parkir umum agar Andi bisa melihat mobil tersebut langsung. Saat bertemu, Andi langsung terpikat dengan mobil tersebut. Eksteriornya masih tampak mulus, tanpa cacat yang berarti. Mesin mobil terdengar halus saat dihidupkan, dan interiornya masih bersih dan terawat. Budi, penjualnya, menjelaskan bahwa mobil tersebut dulunya dimiliki oleh seorang keluarga. Namun kini mereka harus menjualnya karena pindah ke luar negeri. Andi merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Setelah sedikit tawar-menawar, mereka sepakat pada harga yang cukup murah dibandingkan dengan mobil sejenis di pasaran. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Andi membayar uang muka dan menandatangani surat-surat pembelian. Budi pun menyerahkan kunci mobil itu dengan senyum lebar di wajahnya. "Semoga mobil ini membawa berkah untuk Anda dan keluarga," ucap Budi sambil menjabat tangan Andi. Andi pulang dengan perasaan bahagia. Ia tak sabar untuk menunjukkan mobil barunya kepada Dewi dan anak mereka, Rian. Saat tiba di rumah, Dewi terkejut sekaligus senang melihat mobil baru yang diparkir di depan rumah mereka. "Pak, mobilnya bagus sekali. Mas, kamu dapat di mana?" tanya Dewi dengan wajah ceria. "Ini mobil bekas, tapi kondisinya masih sangat bagus. Aku dapatnya dengan harga yang cukup murah," jawab Andi sambil tersenyum bangga. Malam itu, mereka merayakan pembelian mobil baru dengan makan malam sederhana di rumah. Andi merasa bahwa segala kerja kerasnya selama ini akhirnya terbayar dengan bisa memberikan kenyamanan lebih untuk keluarganya. Beberapa hari setelah membeli mobil tersebut, Andi mulai merasakan ada hal-hal yang tidak biasa terjadi. Awalnya, semuanya tampak normal. Mobil berjalan dengan baik, dan Andi merasa sangat puas dengan pembeliannya. Namun, perlahan-lahan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Suatu malam, saat Andi sedang mengemudi sendirian pulang dari kantor, ia merasa ada yang tidak beres. Meskipun jalanan sepi dan tenang, Andi merasa seperti ada seseorang yang duduk di kursi penumpang di sebelahnya. Perasaan itu begitu kuat sehingga ia beberapa kali melirik ke arah kursi penumpang, berharap bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, kursi itu kosong. Andi mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus berkonsentrasi pada jalan di depannya. Namun, perasaan itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang duduk di sana, memandangi Andi dengan mata yang tidak bisa ia lihat. Perasaan tidak nyaman itu terus berlanjut. Ketika Andi akhirnya sampai di rumah dan mematikan mesin mobil, ia merasa bahwa hawa di dalam mobil menjadi sangat dingin, meskipun suhu udara di luar cukup hangat. Andi mengerutkan kening dan segera keluar dari mobil, merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Saat ia masuk ke dalam rumah, Dewi yang sedang menonton televisi menoleh ke arahnya dan melihat wajah Andi yang tampak pucat. "Mas, kamu kenapa?" "Kok kelihatannya nggak enak badan?" tanya Dewi dengan nada khawatir. Andi menggelengkan kepalanya, mencoba menenangkan diri. "Enggak, aku cuma agak capek aja. Mungkin karena banyak kerjaan di kantor." Dewi tidak terlalu memperhatikan, menganggap bahwa Andi mungkin memang kelelahan. Namun, malam itu, Andi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia terus terbayang-bayang dengan perasaan aneh yang ia rasakan di mobil tadi. Sesekali, ia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin,
meskipun suhu kamar mereka sejuk. Pagi harinya, ketika Andi pergi untuk memeriksa mobil sebelum berangkat kerja, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Di kaca spion mobil, ia melihat bekas telapak tangan yang tampaknya tidak mungkin berasal dari keluarganya. Bekas tangan itu tampak jelas, seolah-olah seseorang dengan tangan basah telah menyentuh kaca tersebut. Andi merasa bingung. Ia yakin tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam mobil sejak ia memarkirnya semalam. Dan lagi, Dewi dan Rian tidak mungkin meninggalkan bekas tangan sebesar itu. Andi hanya bisa terdiam, memandangi bekas tangan itu dengan perasaan tak nyaman. Meski begitu, Andi tetap memutuskan untuk pergi bekerja seperti biasa. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Namun, di dalam hati, ia mulai merasa ada yang salah dengan mobil itu. Semakin hari, kejadian-kejadian aneh di sekitar mobil itu semakin sering terjadi. Kadang-kadang, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri di tengah malam, membuat Andi dan Dewi terbangun dari tidur mereka dengan perasaan panik. Pernah suatu kali, Rian yang sedang bermain di garasi tiba-tiba berlari ke dalam rumah dengan wajah ketakutan, mengatakan bahwa ia melihat seorang paman duduk di dalam mobil dan menatapnya dengan mata kosong. Andi semakin khawatir. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil tersebut. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin membuat Dewi dan Rian semakin ketakutan. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan tanda-tanda yang ada. Suatu malam, saat Andi sedang tertidur lelap, ia terbangun oleh suara pintu mobil yang terbanting keras di luar rumah. Andi langsung duduk tegak di ranjangnya, mendengarkan dengan saksama. Ia kemudian mendengar suara langkah kaki yang berat di sekitar garasi, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sana. Dengan hati-hati, Andi bangkit dari ranjangnya dan menuju ke jendela kamar yang menghadap ke garasi. Ia mengintip keluar, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan gelap yang bergerak cepat di sekitar mobilnya, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Andi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memutuskan untuk pergi keluar dan memeriksa garasi, meskipun perasaannya penuh dengan ketakutan. Dengan senter di tangannya, Andi keluar rumah dan berjalan perlahan menuju garasi. Ketika ia tiba di sana, ia menemukan pintu mobilnya terbuka lebar, meskipun ia yakin telah menguncinya sebelum tidur. Andi menyinari bagian dalam mobil dengan senter, berharap tidak menemukan apa-apa. Namun, hatinya langsung berhenti sejenak ketika ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di kursi penumpang depan, ada bekas darah yang tampaknya baru saja mengering. Bekas darah itu membentuk pola yang aneh, seolah-olah ada seseorang yang terjatuh di kursi tersebut dan terluka parah. Dengan tangan gemetar, Andi menutup pintu mobil itu dan mundur perlahan. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang bisa dijelaskan secara logis. Ada sesuatu yang sangat salah dengan mobil ini, dan ia harus menemukan jawaban sebelum semuanya semakin buruk. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Ia merasa bahwa ia harus menyelidiki asal-usul mobil ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia kembali menghubungi Budi, penjual mobil tersebut, namun nomor telepon Budi sudah tidak aktif lagi. Andi mulai merasa bahwa dirinya telah dibohongi. Tidak tahu harus kemana lagi, Andi memutuskan untuk mencari informasi di internet tentang mobil tersebut. Setelah beberapa jam mencari, Andi menemukan sebuah artikel berita lama yang membuatnya sangat terkejut. Artikel itu mengisahkan tentang sebuah kecelakaan tragis yang terjadi beberapa bulan yang lalu di jalan tol dekat kota mereka. Dalam kecelakaan tersebut, sebuah mobil sedan yang mirip dengan mobil Andi terlibat dalam tabrakan yang sangat parah. Pengemudi mobil tersebut, seorang pria berusia 30-an, meninggal di tempat kejadian karena luka-luka yang sangat serius. Menurut saksi mata, pria itu kehilangan kendali atas mobilnya dan menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Yang lebih mengejutkan lagi, artikel itu juga menyebutkan bahwa sebelum kecelakaan, pengemudi tersebut dilaporkan mengalami serangkaian kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan, termasuk melihat bayangan-bayangan gelap di jalan dan merasakan kehadiran seseorang di dalam mobilnya, meskipun ia sedang sendirian.
Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Ia yakin bahwa mobil yang ia beli adalah mobil yang sama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dan sekarang, sepertinya roh pengemudi yang meninggal itu masih terikat pada mobil tersebut, menyebabkan teror yang tak henti-hentinya. Dengan perasaan panik, Andi memutuskan untuk menghubungi seorang dukun yang terkenal di kota mereka. Dukun tersebut dikenal mampu berkomunikasi dengan roh-roh dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat gaib. Andi berharap bahwa dukun tersebut bisa membantunya mengusir roh yang menghantui mobilnya. Setelah menceritakan semua yang terjadi kepada dukun itu, Andi diberi nasihat untuk membawa mobil tersebut ke sebuah tempat keramat di pinggiran kota. Dukun itu juga memberinya beberapa benda suci yang harus ditempatkan di dalam mobil untuk melindungi dirinya dari gangguan roh tersebut. Dengan hati yang penuh ketakutan, Andi mengikuti semua instruksi dukun tersebut. Ia membawa mobilnya ke tempat keramat yang dimaksud dan melakukan ritual yang diajarkan oleh dukun. Selama ritual berlangsung, Andi merasa hawa di sekitar mobilnya semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin pergi. Namun, meskipun Andi telah melakukan segala upaya, teror itu tidak berhenti. Roh tersebut tampaknya semakin marah, dan gangguan yang Andi alami menjadi semakin intens. Andi merasa bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini. Malam-malam berikutnya, Andi dan keluarganya mengalami teror yang semakin mengerikan. Sosok-sosok bayangan mulai muncul di rumah mereka, tidak hanya di mobil. Mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki yang berat dan suara berbisik yang tidak bisa dipahami. Dewi dan Rian menjadi semakin ketakutan, dan kesehatan Dewi mulai menurun karena stres yang luar biasa. Andi merasa bersalah karena telah membawa bencana ini ke dalam rumahnya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semuanya, apapun risikonya. Pada suatu malam yang gelap dan sepi, Andi memutuskan untuk menghadapi roh tersebut sendirian. Ia keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil, berniat untuk membawa mobil itu ke tempat kecelakaan yang disebutkan dalam artikel berita yang ia temukan. Andi berharap bahwa dengan membawa mobil itu ke tempat di mana pengemudi tersebut meninggal, ia bisa membantu roh itu menemukan kedamaian. Ketika Andi menyalakan mesin mobil, ia merasa bahwa hawa dingin yang sangat menusuk tulang memenuhi kabin mobil. Andi merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ia tetap memacu mobilnya menuju tempat kecelakaan tersebut. Selama perjalanan, Andi merasakan kehadiran roh itu semakin kuat, seolah-olah roh tersebut duduk di sebelahnya, mengawasinya dengan intens. Saat Andi tiba di lokasi kecelakaan, ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan mematikan mesin. Dengan tangan yang gemetar, ia keluar dari mobil dan berdiri di tepi jalan, menatap tempat di mana kecelakaan itu terjadi. Tiba-tiba, Andi mendengar suara yang sangat aneh, seperti suara tangisan yang datang dari dalam mobil. Ketika ia melihat ke dalam mobil, ia melihat bayangan seorang pria duduk di kursi pengemudi, dengan wajah yang penuh luka dan darah. Mata pria itu menatap Andi dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Andi merasa kakinya lemas dan hampir tidak bisa berdiri. Namun, ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan ini. Dengan suara yang gemetar, Andi berbicara kepada roh itu. Aku tahu kau menderita, dan aku minta maaf karena telah membawa mobil ini. Aku hanya ingin membantu keluargaku, tapi aku tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Tolong, jika ada cara untuk membuatmu tenang, katakan padaku, kata Andi dengan suara yang nyaris pecah. Roh itu menatap Andi tanpa berkata apa-apa, namun Andi merasakan bahwa ada pesan yang ingin disampaikan. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan Andi dalam keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat, Andi merasa bahwa suasana di sekitar menjadi lebih tenang. Ia memutuskan untuk meninggalkan mobil itu di tempat kecelakaan, berharap bahwa roh tersebut akhirnya bisa menemukan kedamaian. Dengan hati yang penuh harapan, Andi pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat bahwa Dewi dan Rian tampak lebih tenang, seolah-olah beban berat telah diangkat dari mereka. Andi merasa bahwa akhirnya, teror itu telah berakhir. Beberapa hari kemudian,
Andi mendapatkan kabar bahwa mobil tersebut ditemukan oleh pihak berwenang, namun mereka tidak bisa menemukan pemiliknya. Andi memutuskan untuk tidak mengklaim mobil itu lagi, membiarkannya menjadi kenangan yang suram dari mimpi buruk yang pernah ia alami. Andi dan keluarganya melanjutkan hidup mereka dengan hati yang lebih tenang. Namun pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup mereka. Andi belajar bahwa dalam hidup, tidak ada yang benar-benar murah tanpa ada harga yang harus dibayar. Ia juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil, karena tidak semua yang terlihat menguntungkan selalu membawa kebaikan. Dan setiap kali Andi melihat mobil sedan yang mirip dengan mobil yang pernah ia miliki, ia selalu teringat akan roh yang pernah menghantuinya, dan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari kejadian itu.